Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya diminta berbicara selama 15 menit, jadi mohon kesabaran sejenak. Tema yang sudah saya siapkan adalah menjadi muslim motivator. Sudah saya siapkan 4 halaman, tapi di depan masjid saya berubah temanya, karena masjid ini masjid As-Sobiri, jadi tempatnya orang-orang yang sabar, senang, sabar. Lalu saya akhirnya mencari tema yang menunjukkan kesabaran Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, tadi saya diantar putri saya yang ke-7 di mobil. Itu tanya saya, ayah pernah enggak dilecehkan orang? Saya jawab, ya, tiap bulan nak. Saya pernah dilecehkan itu tahun ketika saya menyusun buku pertama kali. Saya ini dokter, lalu saya menulis kumpulan doa. Saya ditertawakan, dokter kok ya nulis kumpulan doa, tidak apa-apa. Nah, kritik seperti itu biasa saja. Ali itu siapa? Ali itu gaya itu, ilmunya gak spiro, terus gitu. Nah, ternyata hidup itu berangkai. Imam kita tadi yang bacaannya bagus tadi itu ternyata menceritakan Nabi Nuh yang juga dilecehkan orang. Nuh itu siapa? Untuk apa kamu ikut Nuh itu? Nuh itu yashrabu mimma tashrabun wa yakulu mimma takulun. Ya podo ngombene air, ya podo mangane. Lapo kon ikut? Kalau yang diturunkan ke malaikat lah silakan ikut lah. Sederajat dengan kita, enggak apa. Jadi Nuh itu dilecehkan begitu. Itu di rakaat kedua tadi. Rakaat pertamanya kita diberi warning, diberi peringatan, bahwa tidak selalu bapak dan ibu yang santri itu melahirkan anak yang santri. Saya ulang ya Pak ya. Bapak-bapak yang jadi takmir masjid, yang jadi pegiat masjid itu anaknya tidak mesti begitu. Hati-hati. Nabi Nuh, betul toh? Betul toh Pak? Itu diterangkan dalam Al-Quran, dan itu tidak satu ayat tapi berkali-kali. Itu mengingatkan kita. Kita juga diingatkan dalam Al-Quran itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagi bapak ibu yang tidak bisa baca Quran, ngaji susah, ya miskin, jangan sedih. Hidup ini kan berkembang. Ibrahim diterangkan dalam Al-Quran, bapaknya kan penjual patung, tapi justru lahirlah anak seorang nabi yang akhirnya penghancur patung, menjadi nabi yang sekarang bapak ibu hampir tidak pernah sholat tidak memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya itu siapa? Jadi bapak ibu yang tidak santri, tidak terlalu pintar agama, jangan khawatir, tenang saja. Tenang saja. Anak Anda nanti suatu saat bapak terkejut, ternyata anak Anda itu melampaui kesantrian dan keilmuan Anda. Bagi yang sudah menjadi orang-orang yang taat beragama seperti bapak ibu, hati-hati loh ya, hati-hati. Waktu itu Quran ini diterangkan itu belum ada internet loh, belum ada HP loh, betul. Nah, itu dibaca di sini.
Lalu diajari kalau Bapak Ibu ingin dijadikan apa saja tidak apa-apa, yang penting barokah. Nah, itu Allah ngajari Nabi Nuh doa, nanti tanyakan imam ya. Surat apa itu? Ulangi saya saja ya. Rabbi anzilni. Sekali lagi. Munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Nah, nanti tanyakan Pak Imam surat apa itu, karena itu udah Quran. Wahai Allah, tempatkan aku pada posisi apa saja, masukkan saya dalam profesi apa saja, tidak apa-apa. Apa petani, apa penganjur agama, apa pebisnis, tidak apa-apa. Pokoknya yang penting barokah. Yang penting barokah. Ada orang tua yang gelisah gitu, punya anak banyak, satu-satunya anak yang tidak mau mondok itu satu. Bapaknya sedih gitu, kowe kok gak mondok dhewe to nak, dulur-dulurmu mondok kabeh. Dia akhirnya bisnis di bidang batu bara. Lalu setelah dia menjadi triliuner, dia mendirikan pondok besar, dan pondok itu diasuh oleh ustadz-ustadz yang sangat profesional. Karena apa? Karena mampu, punya dana untuk itu. Nah, kemarin bilang saya akan mendirikan universitas Islam dan akan fokus pada kedokteran. Jadi ya, dulu bapaknya kecewa, tapi sekarang senyum toh bapaknya di dalam kubur. Pokoknya hidup ini yang senang saja, ya gitu. Baik, itu pengantar, belum ceramah ya. Nah, belum. Gini loh Pak, dulu itu ada anak yang dirawat Kanjeng Nabi, namanya Anas bin Malik. Siapa? Ya, bukan Anas Partai Demokrat. Anas bin Malik. Dia cerita, dulu itu ada orang dari pedalaman ya. Kakinya itu berdebu, rambutnya acak-acakan, wajahnya itu seperti tak terawat. Terus datang kepada Nabi itu tanya begini, Nabi, kiamat itu kapan? Kiamat itu kapan? Kalau ibu ditanya gitu jawabnya apa? Bu? Wah, keluarkan bu kok jelas. Bu? Iya, kalau ditanya kapan kiamat jawabnya apa? Pak Haji? Pak Karno? Ya tidak apa-apa. Yang penting kan datang di sini. Jawabnya tentu tidak tahu toh, ya toh? Betul Pak ya? Tapi saya beri bocoran. Saya dapat bocoran. Kiamat itu terjadi hari Jumat. Betul. Kalau tidak percaya, tunggu aja. Nanti kiamat pasti Jumat. Cuma tidak ada keterangan Jumat Wage apa Kliwon. Betul. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya tulis di buku Teknik Khutbah Jumat itu tentang keistimewaan Jumat. Kalau hari Jumat, setiap malam Jumat, pokoknya maghrib Jumat, seluruh makhluk ya, mulai malaikat, ayam, anjing, babi, ikan-ikan, semuanya itu meneteskan air mata malam Jumat sampai akhir Jumat. Takut hari itu adalah hari penghabisan. Yang tidak menangis itu hanya satu. Bisa menduga? Yang tidak bisa nangis, yang tidak nangis itu satu saja, manusia. Cengengesan sama saya.
Betul. Nah, Nabi jawabnya begini, tidak dijawab. Betul. Kamu kok berani-berani tanya soal kiamat? Persiapanmu itu apa? Kok ya nantang kiamat? Kamu itu persiapanmu apa? Dijawab, Nabi, saya tidak punya persiapan apa-apa. Cuma I love you full. Saya ini cinta kamu, nah, seneng kamu. Baik, kalau begitu, kalau kamu benar-benar saya beri kabar saja, tidak soal kiamat. Almar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Orang itu akan masuk surga bersama yang dicintai. Kalau yang dicintai itu pemusik dari Korea, ya besok tidak tahu, ya sama orang Korea itu gitu. Jadi kalau senang Nabi, ya besok sama Nabi. Almar'u ma'a man ahabba. Ulangi saya, almar'u ma'a man ahabba. Sudah. Lalu bagaimana sih sebetulnya ekspresi cinta Nabi itu, Bapak Ibu? Ekspresi cinta Nabi itu tidak harus berbunyi saya senang Nabi, itu tidak begini. Tidak harus bersolawat, tidak. Coba perhatikan ya. 15 hari sebelum Ramadan, saya ketemu seorang ibu yang bawa bontotan tas kresek besar. Dibawa kemana, Bu? Ke laundry. Apa itu? Ya sarung, ya sajadah, ya mukna. Untuk apa? Untuk persiapan Ramadan. Apa begini tidak cinta Nabi? Apa tidak pencinta Nabi begini? Orang ini tidak terlalu pinter, tidak bergelar, tidak berkelas, namanya tidak disebut, tapi dia coba. Kok ingat Ramadan kemudian sampai mencuci semuanya itu loh. Mulutan, zaman mulutan, Pak. Orang penjual air geledek tuh. Siapa yang mau beli geledekan air itu? Orang sudah punya PDAM semua. Tapi ditelateni saja sudah. Pokoknya kerja ya, nggak ada pilihan, Pak. Setelah geledek kemudian beli pisang, ya. Beli pisang kemudian untuk apa, Pak? Ini tibaan mulutan masjid saya. Nanti saya nggak bisa. Kalau betul saya ke sholawat, tapi kalau kirim gedang mawon. Ada cinta Nabi. Apa ada cinta Nabi? Itu cinta Nabi. Bapak Ibu ini loh menyediakan uang untuk sahur 700 orang setiap berbuka ini loh. Walaupun tidak berbunyi I love you Nabi, tapi ya sudah, itu cinta Nabi. Bagaimana kalau orang itu melakukan yang jelek-jelek? Ya sodako, ya ini, tenang saja. Saya beritahu. Saya baru baca buku. Judulnya itu, saya beri judul ya. Nanti kalau pulang tolong ditanya judul ceramahnya apa. Jawabnya ngeprank Nabi. Ngeprank Nabi. Apa? Prank. Saya sampai melihat di Wikipedia itu siapa sahabat ini. Ternyata disebut di situ prankster. Orang yang sukanya itu ngeprank Nabi. Coba, gak delotok tanya lagi. Gak kurang ajar loh, Pak. Nabi di prank, Pak. Suatu saat ya, ini namanya itu Nuaiman. Namanya itu Nuaiman ya. Dari keluarga Al-Ansori, An-Najjari. Ketemu orang menjual madu keliling. Tapi jam sekian kok belum laku itu. Akhirnya apa? Orang itu diajak ke rumahnya Nabi. Nggak ngerti kalau itu Nabi. Lalu ambil satu botol madu, masuk rumah diserahkan Nabi. Nabi, madu Nabi. Oh iya, Nuaiman. Yes, matur nuwun. Lalu dia keluar, ngomong yang penjual itu, Pak, saya tinggal pergi ya, nanti uang madunya itu akan dibayar oleh yang punya rumah. Lah Nabi tidak keluar memang tidak beli, kan diberi. Akhirnya mengetuk pintu. Pak, ada apa? Pak, madunya belum dibayar. Madunya belum dibayar. Madu yang mana? Yang tadi dibawa orang masuk tadi itu.
Nabi itu tertawa kelakuane Nuaiman ini. Pancet ya hari. Pancet ya hari. Ya Allah. Lalu dibayar Rasul. Suatu saat ketemu kan menghilang. Man, kapan hari kamu ngantar madu ya? Iya. Sing duwe isa apa, Bang? Enggak tahu kenapa. Tertawa Nabi itu. Gini loh Nabi, saya itu kan tahu kalau Nabi itu suka madu. Dan saya tidak punya duit, ya saya ngantarkan aja penjual ke rumah Nabi. Sahabat itu marah kepada, Nabi kok diprank itu ya Allah. Dan itu tidak sekali dua kali. Utsman bin Affan pernah diprank, Abu Bakar pernah diprank. Bahkan ngepranknya Abu Bakar itu diceritakan Nabi itu sampai tertawa panjang, dan setiap ketemu Nabi itu tersenyum. 1 tahun sebelum wafat Rasulullah, para sahabat itu marah pada itu. Rasulullah dengar, apa kamu? Ini Nabi, kurang ajar ini. Jangan begitu. Dia ini walaupun kelakuannya begitu, dia itu senang saya. Senang saya dia itu. Dia pernah ikut perang Badar, perang Uhud dia pernah dia itu. Itu senang saya. Jangan. Dan saya beritahu kamu sekalian ini, Nuaiman ini besok akan masuk surga dalam keadaan tertawa bersama saya. Tapi Bapak jangan ngeprank aku. Coba Pak perhatikan ya. Nabi itu pikirannya yang sangat luas. Kejelekan orang yang sedikit itu lupakan saja. Tolong diingat-ingat kebaikannya. Ya itulah yang disebut orang yang as-sabiri, orang yang sabar. Yang judul Muslim Motivator kapan-kapan saja. Ya, tahun depan kalau kita masih hidup, ya. Masya Allah, saya mendengar ada Pak, sudah saya siapkan itu banyak sekali. Saya beli buku selama Ramadan itu, saya beli buku di Gramedia khusus untuk ceramah-ceramah Ramadan di sini. Banyak, Bapak minta apa saja ada di sini. Itulah Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan kita menjadi orang yang bisa men-zoom in kebaikan orang, membesarkan gambar kebaikan orang, oke. Lalu kejelekan orang itu tolong di zoom, lawannya apa? Zoom out. Sudahlah, kekurangan istri, kekurangan suami, kekurangan tetangga, kekurangan anak, kekurangan pimpinan itu tolong kekurangannya itu gambarnya diperkecil, lalu kebaikannya itu diperbesar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.